Puspita, begitu ya. Oke, baik. Untuk kesempatan pertama, saya akan memberikan waktu kurang lebih 10-15 menit kepada Yulia, karena waktu kita mundur ya, kita mulai dari pukul 10.21. Baik, dipersilakan. Terima kasih Bu Nia. Apakah share-nya udah kelihatan ya Bu ya? Share screen. Iya, sudah. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan rencana penelitian dengan judul Model Sistem Dinamis Ketersediaan Rumput Laut Nasional dengan dosen pembimbing Ibu Profesor Dr. Insinyurita Nurmalina MS selaku anggota dengan dosen Ibu Dr. Nia Rosyana MSI. Merupakan komoditas andalan di bidang perikanan, di mana share sebesar 61% produksi komoditas perikanan budidaya nasional tahun 2019. Yulia, sebentar, sepertinya mikrofonnya tergeser-geser ya, jadi suaranya tidak jelas. Oke, bisa dipegang saja mic-nya? Ya, bisa Bu. Oke. Nah, oke. Baik, silakan dilanjutkan. Share sebesar 61% diberikan kontribusi rumput laut produksi komoditas perikanan budidaya nasional 2019, di mana rumput laut ini diperdagangkan baik di pasar domestik dan di pasar internasional. Industri yang memerlukan rumput laut ini sebenarnya industri yang dapat menghasilkan 500 produk turunan dengan menghasilkan produk yang memiliki karakteristik kenyal dan kental. Dengan melihat adanya karakteristik tersebut, bahwasanya rumput laut ini memang merupakan komoditas andalan perikanan dan juga memberikan kontribusi besar terhadap pendapatan nasional. Di pasar internasional sendiri, rumput laut Indonesia merupakan produsen nomor 1 di dunia berdasarkan FAO tahun 2018. Namun sangat disayangkan, menurut Juarsa 2019, industri pengolahan rumput laut dalam negeri mengalami kekurangan bahan baku. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan rumput laut yang ada di Indonesia hampir kebanyakan itu diperjualbelikan di pasar internasional, sehingga untuk kebutuhan industri dalam negeri sendiri itu tidak terpenuhi. Dengan melihat adanya peluang bahwasanya rumput laut ini dibutuhkan baik di pasar domestik dan di pasar internasional, maka pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menargetkan untuk memproduksi rumput laut sebesar 12.330.000 ton di tahun 2024. Untuk mencapai target tersebut, sesungguhnya Indonesia sangat memiliki potensi, karena sebesar 98% lahan budidaya Indonesia yang berpotensi untuk kegiatan budidaya itu belum dimanfaatkan. Tentunya jika lahan ini dimanfaatkan akan meningkatkan produksi dan mendukung adanya ketersediaan. Namun sangat disayangkan, berdasarkan laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020, ternyata tren produksi rumput laut dari tahun 2015 sampai 2019 itu terus mengalami penurunan. Hal tersebut dikarenakan kualitas bibit yang menurun, bibit kultur jaringan belum tersebar merata, serangan hama dan penyakit, serta berkurangnya lahan budidaya. Jika tren produksi ini tidak segera diperbaiki, maka dikhawatirkan Indonesia akan impor rumput laut. Indonesia merupakan eksportir rumput laut utama di dunia, dan juga di Indonesia sendiri rumput laut ini sangat diperlukan. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, pemerintah berupaya untuk meningkatkan produksi dengan memperluas kegiatan usaha budidaya rumput laut serta pengembangan budidaya rumput laut kultur jaringan, dan juga memberikan bantuan bibit laut kepada pemerintah. Namun upaya pemerintah ini belum ada prediksi terkait jumlah yang spesifik terkait jumlahnya yang bisa digunakan supaya bisa mencapai target produksi yang telah ditetapkan, dan juga belum ada prediksi terkait kebutuhan hilir rumput laut yang bisa menampung produksi yang akan dihasilkan. Serta di sini karena ketersediaan itu dipengaruhi oleh produksi, maka produksi itu sendiri ditentukan oleh banyak faktor. Adanya permasalahan yang begitu kompleks dan dinamis, maka penelitian ini perlu dilakukan dengan pendekatan sistem dinamis supaya didapatkan sebuah model. Jika model sistem didapat, maka selanjutnya simulasi berbagai program laut dengan berbagai kombinasi dapat dilakukan. Dari simulasi model tersebut dapat diketahui apakah target produksi melalui berbagai program peningkatan produksi laut dan tidak. Sehingga dengan pemaparan tadi didapat pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimana model sistem ketersediaan rumput laut nasional, dan yang kedua, bagaimana rekomendasi kebijakan untuk mencapai ketersediaan rumput laut nasional. Adapun tujuan penelitian akan menjawab pertanyaan penelitian.
Manfaat penelitian ini akan memberikan manfaat kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tambahan pemikiran dalam membantu memikirkan sebuah rekomendasi kebijakan pada ketersediaan rumput laut nasional untuk beberapa tahun ke depan, serta bermanfaat juga untuk stakeholder baik dari hulu sampai hilir untuk memberikan informasi mengenai peluang produksi budidaya rumput laut di masa yang akan datang. Adapun yang menjadi kerangka pemikiran, adapun yang menjadi tinjauan pustaka adalah yang pertama terkait model sistem dinamis terkait ketersediaan. Sistem dinamis ini telah banyak digunakan untuk memecahkan suatu masalah terkait ketersediaan, di mana model ketersediaan disusun dengan memperhatikan penyediaan atau supply dan kebutuhan atau demand. Ketersediaan tercapai jika kebutuhan dapat dipenuhi dengan penyediaan dalam negeri, serta penyediaan dari sisi penyediaan, faktor yang memiliki pengaruh yang paling besar adalah produksi. Sehingga di sini pada tinjauan pustaka kedua, saya mengambil subjudul peningkatan produksi rumput laut. Produksi rumput laut terdapat pengaruh positif dan negatif. Faktor positif berupa modal, bibit, jalur, dan penambahan lahan. Luas lahan memberikan dampak kepada produksi dan produktivitasnya. Setiap 1 hektar lahan dapat menghasilkan 150 ton rumput laut basah setiap bulan. Produksi rumput laut dapat ditingkatkan dengan menambah jumlah bobot bibit awal budidaya. Bibit dengan massa 50-150 gram memiliki laju pertumbuhan sebesar 200% saat panen. Karena tadi adanya faktor yang mendukung, tentunya di sini ada juga faktor yang mampu menghambat ketersediaan itu. Menurut Darmayanti 2013, Sumantri dan Mahmud 2006, Harmini et al. 2011, Sugiono 2007 mengatakan bahwasanya kebutuhan semakin meningkat dan produksi semakin menurun dapat menghambat ketersediaan. Selanjutnya, memasuki kerangka pemikiran teoritis. Di kerangka pemikiran teoritis ini, karena sistemnya saya buat itu adalah dari sistem supply dan demand, maka di sini saya bahas dulu sistem ketersediaan. Menurut Kusude et al. 2017, kesediaan merupakan kemampuan untuk penyediaan dikurangi dengan kebutuhan, karena penyediaan itu dipengaruhi oleh produksi ditambah impor dan dikurangi ekspor. Produksi itu sendiri dipengaruhi oleh luas lahan dan produktivitas. Ketersediaan rumput laut secara nasional tergantung pada sisi supply, yaitu produksi, dan demand dari sisi konsumsi rumah tangga, kebutuhan industri dalam negeri, serta permintaan di pasar internasional. Karena tadi adalah harga bahan baku, teknologi, peraturan pemerintah, jumlah pelaku, dan pajak. Supply itu terkait dengan ketersediaan impor dan faktor produksi. Yang kedua, konsep demand rumput laut berdasarkan hukum permintaan. Ketika harga barang atau jasa menurun, maka permintaan akan meningkat. Pada penelitian ini, total permintaan itu saya asumsikan konsumsi rumah tangga ditambah kebutuhan industri dan ditambah ekspor. Perkembangan kebutuhan industri pengolahan rumput laut terus meningkat sampai 3,4%. Yulia, mohon maaf saya potong. Ini suaranya kurang jelas ya. Apa dicopot aja ya? Apa namanya headsetnya? Ya, gesek-gesek ya. Iya, iya Bu. Dilepas aja. Lepas aja. Ya, baik Bu. Selanjutnya yang kedua, upaya pemerintah untuk mendukung ketersediaan. Nah, di sini ada 3 upaya pemerintah untuk mendukung ketersediaan. Yang pertama, penambahan luas areal budidaya. Yang kedua, pengembangan bibit berkualitas. Yang ketiga, ekspor. Namun untuk saat ini belum ada angka yang pasti terkait penambahan luas area budidaya yang seharusnya dilakukan, ataupun penggunaan bibit berkualitas itu saat bobot bibit awal berapa yang harus dilakukan. Sehingga dengan penelitian ini akan diberikan bantuan rekomendasi terkait luas lahan dan juga bibit yang berkualitas yang seharusnya dipakai sehingga dapat mendukung tercapainya ketersediaan. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasanya penelitian ini menyangkut permasalahan yang kompleks dan dinamis, sehingga penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sistem dinamis. Karena menurut Sterman 2000, sistem dinamis merupakan metode yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks dan dinamis, dan bisa digunakan untuk meramalkan produksi jangka panjang. Kerangka pemikiran operasional, melihat adanya peluang 98% lahan potensi budidaya belum dimanfaatkan, serta bahwasanya produksi itu bisa ditingkatkan dengan manajemen bibit. Adanya juga peluang bahwasanya kebutuhan rumput laut ini meningkat baik di pasar domestik dan di pasar internasional.
Namun di sini ada masalah, belum ada rekomendasi spesifikasi penambahan lahan untuk mencapai target produksi. Serta petani menggunakan bibit alami dengan kualitas yang tidak baik dan belum adanya penyimbangan antara kebutuhan dalam negeri dan juga ekspor. Sehingga di sini diperlukan adanya kebijakan berupa intensifikasi pembatasan ekspor berupa penambahan lahan, bantuan bibit, penerapan biaya ekspor, penambahan modal, penambahan bobot bibit awal. Ketika kebijakan ini diterapkan, diharapkan nanti kebutuhan rumput laut di Indonesia itu dapat dipenuhi 100% dari dalam negeri, sehingga perlunya adanya rekomendasi atau skenario kebijakan. Metode penelitian, jenis data yang digunakan itu terdiri dari kebanyakan data sekunder, dapat dilihat pada tabel berikut. Sumber datanya terdiri dari variabel endogen dan eksogen yang berasal dari BPS, KKP, Kemendagri, Kemenperin, dan juga FAO. Selanjutnya, metode analisis menggunakan metode sistem dinamis menurut Starman 2000. Yang pertama itu dilakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan berdasarkan studi literatur, ini terdapat 4 stakeholder yang terlibat dalam sistem, yaitu pembudidaya, industri pengolah, eksportir, pemerintah, dan konsumen dengan kebutuhan yang dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya, untuk masalah juga dapat dilihat pada tabel terkait 4 stakeholder yang telah saya sebutkan tadi. Yang ketiga, identifikasi sistem. Identifikasi sistem ini terdiri dari 2, yaitu causal diagram atau melihat hubungan sebab akibat. Di sini saya membangun model ini dari sisi supply dan demand. Namun perlu diperhatikan bahwasanya sistem yang telah dibangun ini akan dirombak kembali ketika telah melakukan FGD dengan stakeholder ataupun dengan pemerintah terkait. Selanjutnya setelah didapatkan model sistem causal diagram, dilakukan identifikasi sistem dengan black box, ketersediaan rumput laut nasional dengan melihat input yang bisa dikontrol dan juga yang tidak bisa dikontrol. Input yang dikontrol ini diharapkan nantinya bisa mempengaruhi sistem sehingga dapat membuat sistem mendekati dengan output yang dikehendaki, yaitu produksi tinggi, kebutuhan rumput laut dalam negeri terpenuhi, serta ekspornya juga meningkat. Yang keempat, dilakukan pemodelan sistem. Pemodelan sistem dilakukan menggunakan stock flow diagram, dibangun setelah melakukan FGD dengan pakar. Selanjutnya uji validasi modal. Rencananya model yang akan divalidasi yaitu model total produksi, model luas lahan budidaya, jumlah penduduk, jumlah industri, dan jumlah ekspor. Dengan menggunakan rumus MAPE yang dapat dilihat pada slide berikut. Jika nilai MAPE kurang dari 5%, maka kinerja model sangat tepat. MAPE 5-10% cukup tepat, dan lebih dari 10% tidak valid. Selanjutnya dilakukan analisis sensitivitas. Uji sensitivitas untuk masing-masing parameter tujuannya adalah untuk melihat parameter yang sensitif terhadap kinerja model ketersediaan rumput laut nasional. Uji sensitivitas kombinasi parameter terpilih supaya diperoleh bermacam-macam kombinasi parameter untuk membangun sistem kerja sistem. Selanjutnya nanti yang terakhir akan dilakukan skenario kebijakan, di mana terdapat 5 skenario kebijakan. 6, skenario 0 itu jika tidak terjadi rekomendasi kebijakan. Skenario 1 yaitu kebijakan jika terjadi penambahan luas area budidaya. Skenario 2, kebijakan terjadi penambahan bobot bibit awal dengan menggunakan bibit kultur atau seleksi. Skenario 3, kebijakan jika pemerintah menambah tarif biaya ekspor. Skenario 4 merupakan gabungan skenario 1 dan 2, dan skenario 5 merupakan gabungan antara skenario 1, 2, dan 3. Sekian presentasi saya kembalikan kepada Bu Nia. Ya, baik, terima kasih ya Yulia. Setelah memaparkan proposal tesisnya, ya kurang lebih berapa tadi ya, hampir 14 menit ya. Oke, baik. Untuk sesi pertama, saya memberikan kesempatan kepada audiens di sini, rekan-rekan yang telah hadir. Silakan untuk memberikan pertanyaan, kemudian juga bisa masukan ya terkait dengan tesis dari Yulia. Baik, kesempatan pertama saya berikan kepada Aisyah. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Nia. Pertama saya ucapkan selamat dulu kepada Mbak Yulia, sebuah presentasi yang baik sekali ya saya kira. Cuman mungkin nanti kalau boleh saya kasih saran,
nanti minta tolong untuk dipersingkat tulisannya ya Mbak Yulia, supaya audiens juga nanti tidak istilahnya apa ya, pusing untuk membaca presentasinya seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah ini, kira-kira alasan Mbak Yulia untuk mensimulasikan model sistem dinamik itu apa? Karena kalau misalnya dilihat dari tujuan itu kan Mbak Yulia lebih menyasar kepada analisis kebijakan ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu alasan Mbak Yulia kenapa menggunakan sistem dinamik, kenapa tidak menggunakan model lainnya, contoh seperti PAM atau yang lainnya. Dan saya tadi kebetulan lihat untuk di bagian permintaan. Itu kan Mbak Yulia menuliskan bahwa nanti rencananya ada data kebutuhan industri rumput laut. Nah, itu kira-kira nanti menggunakan data apa ya? Karena jujur saya belum terpikir untuk kira-kira nanti menggunakan data apa. Kurang lebih pertanyaan saya seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ada 2 pertanyaan ya. Silakan. Yang pertama alasan simulasi dan yang kedua adalah data dari industri rumput laut. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Nadia untuk pertanyaan pertama terkait simulasi yang digunakan sistem dinamis, karena di sini permasalahan yang dihadapi ini begitu sangat kompleks dan dinamis, dan juga ketika dilakukan kebijakan ataupun skenario-skenarionya itu secara nyatanya kan tidak bisa langsung sekali jadi, dalam artian itu memerlukan waktu ataupun bertahap. Jadi kalau misal kita menggunakan seperti persamaan yang lain, itu mungkin persamaannya hanya bisa menggunakan setiap tahun itu sama, sedangkan di sini setiap tahun itu berbeda karena terkait waktu dan juga modal. Kemudian yang kedua, kebutuhan industri yang banyak dia yang konsumsi. Rencananya itu cek dari ya, suaranya kurang jelas. Ya, untuk yang kebutuhan industri mungkin nanti akan saya jadikan data sekunder, di mana nanti akan saya cari di Kemendagri ataupun nanti di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Iya. Oke, baik. Bagaimana Mbak Aisyah? Baik, Mbak Yulia, terima kasih. Saya kira sudah cukup menjawab ya. Nanti mudahan ada ya data untuk yang kebutuhan industrinya itu. Ya, terima kasih. Baik ya. Oke, kedua saya persilahkan kepada Mas Akso. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat buat Mbak Yulia. Baik, ingin tanya terkait dengan ini. Pas ini kayaknya tampilan layarnya terkait dengan metode penelitian. Di sini disebutkan ada faktor-faktor endogenus dan eksogenus. Kebetulan saya lihat ada faktor endogenus itu ada produktivitas, produksi tercecer dan segala macamnya. Saya tidak melihat di sini adanya teknologi budidaya gitu. Kalau saya analogikan itu ada di swasembada pangan gitu kan, beras gitu. Itu pasti ada apa namanya teknologi budidaya misalnya, intensifikasi teknologi budidaya itu kan mempengaruhi outputnya. Nah di sini saya belum lihatnya gitu seperti itu. Mungkin Mbak Yulia bisa menjelaskan kira-kira kenapa teknologi budidaya itu cek. Halo? Menghilang ya. Oke, baik. Mungkin kita sudah menangkap pertanyaannya ya. Oke, kira-kira teknologi budidaya ini kenapa tidak dimasukkan di dalam model atau begitu ya? Mungkin akan dimasukkan gitu ya. Oke, Mbak Yulia silakan. Iya Bu, baik. Untuk teknologi yang ada di budidaya rumput laut ini sendiri sebenarnya itu teknologi menggunakan bibit kultur jaringan ya Bu ya. Yang mungkin nanti untuk nilainya itu akan saya dapatkan melalui studi dari penelitian terdahulu, bukan dari yang seperti yang di tabel ini kan dari kementerian-kementerian ataupun dari lembaga. Jikapun nanti ingin dimasukkan, lebih baiknya misal mau dimasukkan ke sini, nanti akan saya masukkan Bu. Ya, mungkin nanti di model ya. Oke, di modelnya kira-kira nanti masuknya teknologi gitu ya, teknologi kultur jaringannya seperti apa.
Tapi memang lagi-lagi ya, sistem dinamis ini nanti terkait dengan data dari kultur jaringan itu seperti apa nanti gitu. Ya, nah itu perlu banyak baca lagi nih ya, Mbak Yulia. Oke, baik. Karena Mas Aksonya sepertinya tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke penanya ketiga, Mas Dias. Silakan Mas Dias. Terima kasih kepada Bu Nia yang telah mengizinkan saya. Saya izin bertanya, Yulia. Oke. Lanjut ya, Bu? Ya, silakan lanjut. Ya. Izin bertanya, memberi saran atau pertanyaan sebetulnya. Tadi saya telah melihat makalahnya. Di dalam latar belakang itu nilai dari produksi rumput laut hanya nilai, maksudnya hanya jumlahnya saja, belum ada terdapat nilainya dalam apa namanya, dalam uang gitu misalnya, sehingga penjualan rumput laut berapa gitu, sehingga tadi terlihat bahwa produksi rumput laut terus menurun. Mungkin menurunnya karena harganya rendah atau gimana. Terus yang kedua, ya, dalam makalahnya juga saya melihat di kerangka pemikiran teoritis terdapat pernyataan bahwa pemerintah menargetkan untuk terus menambah lahan areal budidaya rumput laut di 19 provinsi dan 71 kabupaten. Di situ ada menyebutkan beberapa instansi, tapi ternyata malah KKP sendiri tidak terdapat dalam sitasi tersebut gitu, Bu. Terus yang sebagai instansi induk untuk rumput laut ini. Dan saya lihat di daftar pustaka itu tentang malahan yang ada tentang literatur tersebut mengenai tentang soybean di Nigeria gitu, Bu. Mungkin dapat diperhatikan kembali nanti. Dan yang terakhir, tadi ada tahapan untuk FGD untuk mendapatkan data dengan pakar gitu. Nanti pakar yang akan dilakukan FGD itu siapa atau bagaimana caranya gitu ya. Terima kasih. Seperti itu, Bu. Ya. Baik, terima kasih Mas Dias. Silakan untuk ditanggapi Mbak Yulia. Baik, terima kasih Mas Dias atas sarannya untuk nilai rumput laut. Nanti akan saya cari dan kemudian akan saya masukkan ke proposal penelitian. Kemudian untuk KKP tidak dimasukkan karena di sana saya masukkan di dalam laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan mereka mengajak instansi-instansi yang setelah saya sebutkan. Makanya di sana tidak saya sebutkan KKP karena KKP itu yang mengajak. Kemudian terkait tahapan FGD nanti siapa saja? Tentunya di tahapan FGD nanti akan sebisa mungkin saya ambil orang-orang yang memiliki keterkaitan pada sistem ini. Tentunya nanti akan ada perwakilan Asosiasi Rumput Laut Indonesia, adanya juga dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, adanya perwakilan dari eksportir rumput laut, serta adanya juga perwakilan dari pemerintah terkait ini, mungkin Kementerian Kelautan dan juga Perikanan. Oke, tadi suaranya cukup putus-putus ya, Mbak Yulia. Oke, berarti sudah dilepas ya ininya, headphone-nya. Oke, baik. Bagaimana Mas Dias? Ya, terima kasih Bu. Tadi telah terjawab dan akan mungkin bisa menjadi masukan bagi Mbak Yulia. Namun FGD-nya itu nanti sebaiknya perlu dipertajam kepada pakarnya siapa, mungkin kepala apa gitu atau mana gitu. Jadi sehingga kalau KKP kan luas sekali gitu. Nanti di Direktorat Jenderal Budidaya atau di Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing seperti itu. Nanti mungkin bisa lebih dipertajam lagi untuk FGD kepakarannya ke arah mana. Terima kasih. Iya, terima kasih, betul ya. Oke, jadi mungkin nanti lebih detail di metode ya, di bab 4 ditambahkan. Baik, dipersilakan kepada audiens kembali, ini baru 3 penanya, begitu. Tadi sudah ada yang raise hand. Oke, baik. Mbak Rani, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Nia. Izin bertanya kepada Mbak Yulia, untuk pengambilan datanya nanti akan menggunakan sistem dinamik ini. Nanti mau dilakukan itu pengambilan datanya selama beberapa tahun begitu untuk pengambilan data awalnya itu. Terus pertimbangannya apa? Terima kasih. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bu. Mbak Rani, untuk pengambilan datanya rencana akan membuat simulasi selama 10 tahun ke depan, artinya dari tahun 2021 ya sampai 2031. Tapi pada simulasi tersebut saya mengusahakan untuk mencapai target pemerintah di mana di tahun 2024 tercapai produksi sekitar 12,3 juta ton.
Kedengeran Bu. Putus. Coba Ya, bisa diulang. Ya. Ya. Untuk simulasinya sendiri itu rencananya akan 10 tahun ke depan, yaitu terkait waktunya 2021 sampai 2031. Akan tetapi saya juga mengusahakan karena pemerintah menargetkan produksi 12,3 juta ton di tahun 2024, maka mungkin nanti akan bisa diusahakan di tahun 2024 minimal target pemerintah tersebut tercapai. Oke. Baik. Oke, bagaimana Mbak Rani? Oh, baik, terima kasih atas jawabannya. Iya, baik. Kita berikan satu kali lagi ya untuk penanya dari audiens, dipersilakan. Baik, Mas Japar, silakan. Baik, terima kasih Bu Nia. Sebelumnya selamat kepada Mbak Yulia yang telah melaksanakan kolokium pada hari ini. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan di identifikasi sistem itu ada dua ya, CLD dan input-output. Nah, apa bedanya CLD dengan input-output ini? Terus apakah ada hubungannya antara CLD dengan input-output di dalam penelitian yang Mbak Yulia lakukan? Terima kasih. Iya, baik. Silakan. Baik, terima kasih Mas Jafar. Untuk CLD sendiri itu merupakan suatu tahapan di mana kita itu ingin melihat keterkaitan antar variabel, di mana nanti kita akan pelajari keterkaitan antar variabel tersebut dalam mencapai tujuan. Sedangkan kalau di diagram input-output itu kita fokusnya kepada input-output yang mampu mempengaruhi tujuan. Contohnya nanti misal di skenario-nya itu kan di input itu ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak. Yang bisa dikontrol itu maka di sanalah nanti akan dilakukan simulasi-simulasi kebijakan yang nantinya diharapkan mempengaruhi output yang ada pada blok. Oke, jadi mungkin bisa ditunjukkan ya di PowerPoint. Mbak Yulia, CLD dulu. Ya, ini Bu. Ya, causal loop diagram. Ya. Jadi ini hubungan timbal balik ya antar variabel, bagaimana apa mempengaruhi apa, ya kemudian hubungannya positif gitu ya atau negatif gitu ya. Mana? Belum terlihat ya? Apakah sudah terlihat Bu? Belum. Masih metode penelitian. Di saya sudah. Oh, saya sudah Bu. Di saya Sudah sudah. ya. Ya. Oh ya, sudah ini baru. Ya, oke, baik. Nah, ini ya. Mungkin bisa dijelaskan satu contoh saja, Mbak Yulia. Dari apa, mempengaruhi apa, kenapa dia positif, kenapa dia negatif. Mungkin itu. Baik, Bu. Jadi pada causal loop diagram ini sebenarnya kita ingin melihat keterkaitan antar variabel dalam mencapai tujuan yang akan kita tetapkan. Contohnya di sini misal produksi rumput laut itu mempengaruhi total produksi rumput laut kering dan juga memiliki tanda positif, di mana ketika produksi rumput laut meningkat maka total produksi rumput laut juga akan meningkat. Dari sini juga total produksi rumput laut kering ini mempengaruhi sisi supply, di mana ketika total produksi meningkat maka supply juga akan meningkat. Sedangkan untuk sistem black box ini di sini kita fokus untuk melihat faktor input dan juga output yang akan mempengaruhi sistem tersebut, Mas. Di sini kan ada input yang bisa terkontrol dan ada yang tidak bisa terkontrol. Di input yang terkontrol ini merupakan input yang bisa kita otak-atik dalam hal kita bisa masukkan kebijakannya supaya bisa mempengaruhi output, dan tentunya nanti outputnya itu akan menuju ke output yang dikehendaki. Oke, baik. Bagaimana Mas Japar? Oke, Mas Japar itu ya, apa namanya, semester ini baru akan dapat mata kuliahnya ya? Tampaknya. Begitu kan ya? Oke. Ya, Bu. Iya. Terima kasih, Mbak Yulia. Ya, nanti bisa belajar lagi ya di mata kuliah apa nih? Sistem dinamis itu di mata kuliah apa? Metode kuantitatif ya? Ya. Iya, metode ya, kuantitatif. Bu. Ya, Di UAS, di UAS ya, Iya, bagian iya. UAS. Iya.
Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan 5 pertanyaan begitu ya untuk Mbak Yulia. Baik, saya selaku evaluator akan memberikan masukan begitu ya. Yang pertama, kita lihat dulu dari judul. Nah, judulnya ini model sistem dinamis ketersediaan rumput laut nasional. Berarti kalau kita lihat ada ketersediaan, gitu ya. Kata kuncinya adalah ketersediaan. Ketersediaan tadi yang mempengaruhi ketersediaan itu adalah tingkat penyediaan dan juga kebutuhan, gitu ya. Jadi ada kesediaan, ada penyediaan, ada kebutuhan, gitu ya. Nah, itu kata yang berbeda. Nah, kemudian kita lihat dari sisi penyediaan. Nah, penyediaan itu kita lihat ada produksi, ada impor, dan juga ada ekspor, begitu ya. Nah, sedangkan di kebutuhan itu ada konsumsi. Nah, konsumsinya kalau kita lihat karena komoditas ini adalah salah satu komoditas yang memang digunakan atau dikonsumsi di dalam negeri dan luar negeri, begitu ya. Maka dua hal tadi ya, baik penyediaan maupun kebutuhan ya, penyediaan tadi dari sisi produksi, impor, ekspor, begitu ya. Itu datanya bisa Anda munculkan gitu ya di bab 1 ya. Jadi produksi, impor, ekspor, bagaimana kondisinya saat ini, kemudian juga terkait dengan kebutuhan saat ini begitu ya, konsumsi ya, konsumsi baik di dalam negeri dan juga luar negeri. Nah, ini untuk mengetahui sebetulnya bagaimana perkembangan komoditas ini saat ini gitu ya, komoditas tersebut saat ini. Oke, jadi untuk di bab 1 Mbak Yulia ya, ini masalahnya produksi rumput laut ini turun ya 3% ya. Nah, tapi di sisi lain konsumsi dunia ini meningkat ya. Nah, bagaimana sebetulnya begitu ya, konsumsi itu meningkat berarti ya bagaimana ketersediaan di dalam negeri. Nah, ada faktor penghambat ketersediaan begitu. Apa salah satunya begitu ya. Nah, apakah mungkin begitu ya tadi sisi ekspornya memang meningkat atau dari sisi konsumsi luar negerinya itu meningkat. Nah, itu perlu data-data di situ gitu ya. Seberapa besar sebetulnya industri tersebut ya menyerap produksi ya. Nah, itu data yang perlu untuk memperkuat argumen Anda kenapa ketersediaan rumput laut ini di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan ya. Nah, kemudian ini terkait dengan target gitu ya. Target RPJMN ini kan memang berakhir tahun 2024 ya. Tadi sama seperti Mbak Puspita memasukkan RPJMN hanya tinggal 3 tahun lagi begitu. Coba Anda cari begitu ya target lain yang kira-kira misalkan periode waktunya cukup lama ya. 10 tahun atau 15 tahun ya. Nah, kalau di komoditas pertanian itu ada yang namanya SIPP ya, Strategi Induk Pembangunan Pertanian. Nah, dia sampai begitu ya targetnya itu sampai 2045 ya, kan periode waktunya cukup lama tuh ya. Artinya Anda ya bisa mensimulasikan begitu ya sampai ke tahun 2045 ya. Nah, biasanya nanti ada targetnya tuh ya, target di 2045 berapa yang diinginkan. Kalau Mbak Yulia itu kan hanya sampai pada tahun 2024 begitu ya. Nah, targetnya. Oke, jadi coba dicari lagi referensi tadi terkait dengan targetnya. Oke. Karena memang ini komoditasnya berbeda begitu ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana uraian dinamis ini penting. Kenapa? Nah, jawabannya tadi karena kompleks gitu ya. Tapi kompleksnya itu tidak atau belum bisa digambarkan secara jelas di bagian bab 1 gitu ya. Coba kompleks itu seperti apa? Kompleks itu mungkin gitu ya. Ada ya tadi dilihat dari sisi hulunya dulu gitu ya. Hulunya seperti apa? Ya, masalahnya apa begitu ya, kemudian ke sisi lain begitu ya, atau boleh ke hilir begitu ya. Nah, itu jadi kompleks itu bisa menggambarkan seberapa penting sih sebetulnya sistem dinamis ini penting gitu ya. Nah, seberapa penting sistem dinamis ini bisa untuk digunakan untuk
menjawab tujuan penelitian ini, ya. Nah, bisa juga Anda melihat dari sisi penyediaan saprotan hingga sampai ke penunjang, begitu ya, karena terkait dengan ketersediaan. Nah, kemudian ya ada tujuan penelitian, menuliskannya adalah kata-kata menciptakan, begitu ya. Nah, coba mungkin bisa dicari lagi ya kalimat atau kata yang sesuai, apakah mau menciptakan, begitu ya. Kalau menciptakan itu kan berarti membuat sesuatu yang baru, begitu ya. Nah, pertanyaannya apakah memang model ini betul-betul baru atau memodifikasi dari model yang sudah ada, begitu ya. Oke, kemudian ruang lingkupnya ini harus jelas. Ya, kalau produk ekspor biasanya ada kode HS gitu ya, yang digunakan adalah yang mentah atau yang olahan seperti apa ya. Nanti coba tolong dituliskan kodenya. Tidak tahu di tesisnya seperti apa ya, karena Anda mengirimkannya dalam bentuk makalah begitu ya. Oke, nah kemudian juga konsep, nah ini ya, di kerangka pemikiran ya, konsep mengenai ketersediaan begitu ya, diperdalam lagi konsep mengenai penyediaan, kebutuhan, kemudian juga kan ada pajak nih, Anda nanti akan memasukkan pajak atau bea ekspor ya dalam teori supply dan demand. Nah, perlu ditambahkan kurva-kurva begitu ya. Nah, dampaknya seperti apa ya, naik atau turun nanti begitu ya. Nah, itu jadi tidak hanya tulisan saja begitu ya. Coba ditambahkan. Nah, kemudian di dalam bab 3 itu ya, kerangka pemikiran teoritis, usahakan menggunakan textbook begitu ya. Nah, kalau penelitian orang lain itu masuk di dalam tinjauan pustaka ya. Jadi posisinya jangan terbalik ya. Jadi kalau di bab 2 tinjauan pustaka itu berkaitan dengan penelitian orang lain yang sudah atau yang berkaitan dengan penelitian kita. Ya, teori itu masuk di bab 3, teori tidak masuk di dalam bab 2. Ya, coba dicek lagi ya isi dari tesisnya. Oke, nah kemudian saya ingin Anda membuka CLD sebentar, CLD ya, CLD-nya di situ ya, di CLD ini gitu ya, model. Nah, yang perlu Anda pertimbangkan begitu ya, karena ini terkait dengan ketersediaan. Itu berarti kan tadi kuncinya ada penyediaan dan kebutuhan. Anda menggarisbawahi ada 5 hal begitu ya yang akan dilakukan gitu ya, mulai dari penambahan modal, penerapan bea ekspor, bantuan bibit, pembukaan lahan baru, dan penambahan bobot bibit awal ya. Nah, yang ingin saya koreksi sedikit mungkin ya, ini di bagian modal sebelah kiri nih. Ini modal. Nah, ini modal semua keluar gitu ya. Nah, apakah ini sudah mencerminkan apa namanya, ada tidak variabel yang kira-kira akan masuk ke modal begitu ya? Kalau kita lihat seperti ini kan modal ini menjadi faktor eksogen gitu ya. Nah, ini keluar semua nih gitu ya. Ini dari luar gitu ya, masuk semua gitu. Nah, ini penjelasannya seperti apa begitu ya. Nanti ukuran di sistem dinamisnya itu seperti apa. Karena kita lihat begitu ya, ini ada produktivitas di bagian kanan kiri gitu ya. Di bagian kiri atas ada produktivitas. Nah, produktivitas itu biasanya ditentukan oleh bibit unggul ya. Nah, bibit unggul kiri atas ya. Nah, ini masuknya kemana nih? Habis bibit unggul ke pertumbuhan rumput laut. Dari rumput laut kemana lagi nih? Nah, ini nggak kebaca gitu. Tidak akan tertangkap. Ya, seharusnya konsepnya ya kalau bibit unggul itu ya nanti akan meningkatkan produktivitas, ya kan? Kalau ini kan dia berhenti sampai titik pertumbuhan rumput laut gitu. Ya, ini kalau Anda validasi ini nggak bakal valid gitu di sininya. Ya, ini bingung nanti kan. Kamu ketika ngolahnya nanti bingung ini stuck di mana gitu. Nah, ini ya coba ya dibetulin lagi CLD-nya ya, coba. Kemudian modal. Nah, ini ya, modal ini eksogen nih kalau seperti ini ya, keluar semua gitu ya. Oke, padahal kan sebetulnya bisa gitu ya. Nah, ini juga ukuran salinitas ya. Kayak salinitas. Salinitas itu apa ya, Delia? Ya, Bu. Itu faktor fisika kimia yang mempengaruhi ini, Bu. Oke.
Oke, baik. Oke, karena memang saya tidak bisa ini ya, apa namanya, di sini belum ada rumusnya begitu ya, jadi belum bisa menebaknya seperti apa. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika Anda membuat CLD ini, nanti yang dijadikan ukuran untuk masuk ke dalam perhitungan itu adalah nilainya angka begitu ya, angka. Nah, angka itu biasanya boleh dengan persentase begitu ya, gitu, atau misalkan data time series. Nah, kalau salinitas itu seperti apa nanti begitu ya, kecerahan juga seperti apa nanti ke penambahan lahan gitu ya, apakah semakin cerah lahannya semakin meningkat gitu. Nah, ini ya, kecerahan itu maksudnya seperti apa ya, semakin panas gitu ya, lahannya semakin banyak atau seperti apa gitu ya. Ini coba dipikirkan kembali gitu ya. Oke, saya rasa penelitian mengenai model dinamis ini banyak begitu ya, terkait dengan ketersediaan. Nanti Anda coba lihat lagi referensi khusus begitu ya, yang bisa tentunya dijadikan dasar ya, karena ini komoditasnya rumput laut ya. Oke, beda halnya tadi dengan komoditas lada gitu ya. Nah, ini kan outputnya beda. Kalau tadi teman Anda lada outputnya ekspor, kalau ketersediaan kan ini ya outputnya di sini, gitu, di yang hijau ini ya. Oke, mungkin itu ya. Ini sebetulnya ya penentuan variabelnya ya, muternya kemana gitu ya, masuknya kemana. Mbak Yulia tolong nanti diperhatikan lagi ya. Oke, baik. Mungkin itu ya apa namanya dari saya. Selanjutnya kita memberikan kesempatan kepada dosen pembimbing, ketua dosen pembimbing, yaitu Ibu Profesor Rifana Malina. Dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Bu Nia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini bimbingan saya kebetulan sama juga dengan Ibu Harmini yang kedua ya, menggunakan sistem dinamis. Hanya memang komoditasnya berbeda. Jadi sistem komoditasnya akan berbeda begitu. Jadi nanti mungkin penelitian model ketersediaan yang lain yang sudah ada penelitian sebelumnya itu kemungkinan akan berbeda di dalam membangun model ini begitu ya. Nah, kemudian tadi saya katakan memang di dalam membangun model itu perlu wawasan yang ada kaitan dengan fakta dan konsep atau teori gitu ya. Saya kira di sini Mbak Yulia sudah mencoba, begitu juga tadi ya Mbak Puspita. Nah, sudah didapatkan sebetulnya apa itu masalah gitu ya, masalahnya. Ini bagus begitu untuk membangun suatu model ya. Tadi produksi menurun, tetapi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri justru meningkat. Nah, ini kan ada masalah dalam hal ini begitu. Kemudian nanti itu yang masalah besarnya dulu gitu ya, masalah besar. Nah, kemudian perumusan masalah ini, perumusan masalah di dalam latar belakang ini tolong nanti harus searah dengan formulasi masalah yang juga dibuat gitu ya. Nah, ini saya tekankan, tadi saya lupa di Puspita, untuk Puspita dan Mbak Yulia ini. Jadi sebetulnya formulasi masalah itu ini belum selesai gitu. Ini hanya formulasi masalah yang ada di pikiran peneliti, tetapi nanti tentu saja pada saat melakukan penelitian itu bisa di cross check, bisa berkurang, bisa bertambah dengan adanya FGD gitu ya, dengan para pakar. Jadi bisa jadi oh masalahnya bukan ini gitu. Kan ada ahli budidayanya, kemudian ada ahli bibitnya misalkan gitu ya. Baik itu kemudian ahli pengolahan gitu. Itu harus ada FGD kepada masing-masing yang tadi saya kira di awal ada pertanyaan dari Mas Dias ya. Itu saya kira perlu diperhatikan gitu. Nah, kemudian mengenai analisis kebutuhan ya, boleh ditampilkan? Boleh ditampilkan?
ini memang ini juga analisis kebutuhan nanti akan di cross check kembali dengan para pakar ya, melakukan FGD begitu. Oh, sebentar. Ya, untuk industri di sini dikatakan jaminan sebentar ya. Apakah ini berbeda ya? Sebentar. Akses mana industri mana ya? Akses penghubung memadai. Nah, ini tolong dicek kembali ya. Akses penghubung memadai. Ini tolong dicek. Kemudian pemerintah. Nah, yang pemerintah itu penyuluhan dan pendampingan. Apakah ini analisis kebutuhan penyuluh dan pendampingan ini di pemerintah atau justru di petani gitu, dia butuh pendampingan atau penyuluhan gitu ya. Nah, ini tolong diperhatikan apakah kamarnya itu sudah benar gitu ya. Tentu saja ini harus ada wawasan dari peneliti dan juga nanti makanya perlu FGD terhadap para pakar. Ini tuh yang membutuhkan tuh siapa gitu. Apakah petani atau pemerintah gitu ya. Nah, itu. Karena nanti akan berbeda begitu. Nanti kan ada output dari katakanlah petani adanya di on farm gitu ya. Nah, seperti itu. Bisa saja misalkan pemerintah ini justru peningkatan produksi itu di subsistem yang lain misalkan ya. Kalau misalkan sampai misalkan ada ekspor, peningkatan ekspor itu kan bisa di subsistem yang lain. Jadi tolong diperhatikan untuk analisis kebutuhan ini. Kemudian tadi ada pertanyaan kaitan antara CLD dengan black box ya, atau diagram. Boleh lihat tadi tuh dituliskan memang ada gini di ini kalau nggak salah di rumusan masalah. Iya, soalnya di situ pakai dan atau gitu. Di mana ya saya baca itu juga satu hal yang saya kira perlu itu tuh butuh dua-duanya bukan atau gitu. Di mana ya? Saya baca nanti itu tolong diperbaiki. Ada tulisan bahwa identifikasi sistem itu causal loop diagram. Nah, itu di mana tuh? Identifikasi sistem, di identifikasi sistem kalau begitu. Ini ya Bu, bukan. Terus. Kayaknya metode ya. Nah, ini setelah ini ya. Enggak ya? Coba. Yang ada terus. Di makalah kayaknya, Bu. Oh, di makalah? Saya baca di makalah apa di PPT ya. Jadi gini, identifikasi sistem itu causal loop, diagram, dan garis miring atau diagram input-output. Nah, itu bukan ya. Jadi bukan seperti itu gitu. Jadi memang keduanya ini diperlukan gitu. Bagaimana kita mau bicara kita membangun itu dua-duanya gitu ya. Jadi tolong itu satu hal yang saya kira perlu diperhatikan gitu. Kemudian mengenai input lingkungan tolong cek kembali ya. Nanti itu akan terkait dengan hasilnya bisa didapatkan pada saat FGD ya, kemudian juga wawasan. Terutama di dalam iklim ini ya, kemudian biaya ekspor itu hati-hati, tolong itu diperhatikan ya. Nah, kemudian mengenai coba rumusan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan, formulasi masalah. Nah, di sini ditulis Sterman gitu ya. Nah, ya betul itu tadi. Jadi saya khawatir gitu kan, karena analisis kebutuhan ini kan justru peneliti yang harusnya
menentukan bersama-sama dengan para pakar gitu ya. Jadi Sterman 2000 itu hanya memberikan tahapan-tahapannya gitu. Jadi ini kurang pas gitu menurut saya ya. Jadi nanti di dalam menyampaikannya harus hati-hati itu bahwa Sterman itu tahapannya, tetapi analisis kebutuhan ini justru peneliti bersama para pakar membangun model itu berdasarkan ini gitu. Jadi hati-hati ya. Kemudian uji validasi itu validasi model itu kan ada dua ya tadi. Saya kira ini sudah dibahas dengan baik sih di sini ya. Kemudian tentang sensitivitas. Walaupun di sini tidak ada ya di makalah. Oh iya ada di sini. Nah ini saya kira perlu diketahui untuk peneliti yang melakukan penelitian sistem dinamik dan juga yang lainnya. Jadi jangan jangan bingung kalau nanti ada dua mazhab gitu ya di dalam analisis sensitivitas ini. Jadi para ahli sistem gitu yang menganggap, ada juga yang menganggap bahwa analisis sensitivitas ini tidak diperlukan gitu ya, karena itu sudah ada causal loop. Tetapi ada mazhab yang oke, ini tidak masalah gitu. Justru ini bisa memfokuskan gitu. Kira-kira nanti kebijakan yang paling sensitif itu apa, kemudian nanti implikasi kebijakannya atau si para penentu kebijakannya menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi hati-hati. Kita tidak bisa berdebat kusir di sini, tidak bisa berdebat. Akhirnya karena memang ini ada dua pendekatan. Biasanya orang agribisnis itu senang dengan sensitivitas gitu, karena kita terbiasa dengan hal tersebut gitu ya. Jadi tidak masalah buat saya begitu. Nah, kemudian di dalam skenario tadi ada pertanyaan ya dari siapa ya tadi, Japar ya kalau tidak salah ya. Saya lupa tadi siapa yang Rani ya. Jadi di dalam sistem dinamik itu justru perlu disebutkan sebetulnya tahun awalnya itu tahun berapa yang mau digunakan. Apakah mau tahun 2000 berapa ini? 2021 gitu ya. 2022 atau tahun berapa itu perlu. Nah, kemudian nanti simulasinya akan ditarik ke berapa tahun gitu ya. Saya memang Bunia, saya sudah bilang ke Mbak Yulia ini bahwa tahun 2024 itu terlalu pendek di Sitkom kemarin. Tolong cari gitu ya. Tapi barangkali belum menemukan. Nah, itu terus harus dicari gitu. Karena itu memang betul sekali itu terlalu pendek. Saya juga sudah menekankan hal tersebut, mengingatkan ya. Terlalu pendek. Model sistem dinamis ini justru kelebihannya itu kita bisa menarik gitu ya. Kalau peneliti Jepang itu bisa 100 tahun gitu ya. Kita bisa menarik itu ke beberapa tahun yang akan datang, itu justru salah satu kelebihannya. Jadi kalau hanya 4 tahun, terlalu pendek gitu. Jadi itu PR dari Mbak Yulia untuk mencari targetnya itu apa sih gitu ya, karena itu menjadi output dari sistem ini, output dari model ini gitu. Nah itu saya kira perlu dicari. Kemudian ada pertanyaan tadi kalau tidak salah Mbak Rani, itu ambil datanya berapa tahun kan gitu ya. Nah itu penting karena ada dua sebetulnya ambil datanya itu yang harus dijelaskan. Pertama 3 ya. Pertama tahun awal simulasi model itu tahun berapa, kemudian akan ditarik ke tahun berapa, itu ya harus jelas. Kemudian satu lagi adalah untuk validasi kinerja model itu mau menggunakan data tahun berapa ya. Coba
Coba yang tadi validasi kinerja model. Tadi kan, nah ini, ini bukan, nah ini kan produksi katanya, lahan budidaya, jumlah penduduk, jumlah industri sih mungkin agak ini ya, produksi dengan ekspor kan, nah ekspor, nah itu 2 tuh ya, luas lahan budidaya bisa juga. Nah itu di berapa tahun yang akan ditarik gitu ya, yang akan dilihat berapa tahun, 5 tahunkah, 10 tahun, 3 tahun gitu ya, tahun berapa sampai tahun keberapa. Nah itu juga perlu jelas begitu ya. Itu kemudian yang terakhir tadi ya, saya sudah WA sebetulnya ke Bunia. Ini apa namanya, kausaluk diagramnya masih terus terang belum diperhatikan dengan sangat baik oleh kami pembimbing, karena memang ini merupakan hasil sebetulnya ya. Ada yang menyatakan ini merupakan hasil, salah satu hasil penelitian karena membangun modelnya itu. Tapi tidak masalah disampaikan agar mendapatkan masukan gitu ya. Tadi alhamdulillah sudah mendapatkan masukan dari Bunia gitu, nanti barangkali ini menjadi penyempurnaan gitu. Saya kira itu Bunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Vita telah memaparkan perbaikan begitu ya, masukan juga untuk Yulia ya. Saya rasa Yulia telah mencatat banyak ya. Oke, hal-hal penting tadi yang disampaikan oleh Prof. Vita. Baik, selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada anggota Komisi Pembimbing, Ibu Harmini, dipersilakan Ibu. Ya, baik Bu Nia, terima kasih banyak. Saya kira sama dengan sebelumnya ya, saya nggak banyak sih memberikan tambahan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesungguhnya saya banyak belajar dari Bu Yulia karena saya agak tenang begitu ya ketika Bu Yulia mengatakan bahwa latar belakang Bu Yulia adalah perikanan gitu ya, sehingga agak tenang karena kami berdua tentu agak awam dengan usaha tani mengenai rumput laut begitu ya. Padahal ketika kita membangun model sistem dinamik terkait rumput laut, maka harus diketahui betul begitu mengenai sistem usaha tani di sana gitu ya. Dan itu sesungguhnya betul-betul kami awam, walaupun tentu bisa dipelajari begitu ya, tetapi ketika kalau latar belakangnya itu adalah perikanan, maka kemudian itu asasnya menjadi lebih kuat gitu ya untuk menilai ini logik atau enggak begitu ya. Nah, terus kemudian memang seperti yang tadi mengenai kausaluknya ya, untuk membangun bukan hanya usaha tani rumput laut yang tercermin di sana gitu, tapi juga hal-hal yang terkait untuk meningkatkan produksi, untuk meningkatkan terkait dengan konsumsi, kemudian dan seterusnya begitu ya. Itu kan harus logik juga gitu ya, ketika ada hal yang nggak logik, maka kemudian akan terlihat dengan cepat gitu ya. Bu Nia sangat pengalaman mengenai membangun model sistem dinamis ya, karena disertasinya terkait dengan hal itu, jadi dengan cepat bisa mengidentifikasi ini nggak logik nih begitu. Ya, saya kira itu jadi pesan saya nanti, silakan saja Ibu Yulia sudah punya banyak sekali bahan untuk perbaikan proposal, dan kemudian juga nanti persiapan untuk melakukan penelitian ini. Tadi pesan-pesan dari Prof. Vita, Ibu Nia, dan kemudian pertanyaan teman-teman yang sesungguhnya juga merupakan saran begitu ya, itu diakomodasi saja begitu ya. Cukup lengkap saya kira. Satu hal mungkin yang terkait dengan rumusan masalah ya.
Jadi tadi Bu Nia sudah memberikan saran-saran untuk memformulasikan masalah kenapa sih harus membangun model sistem dinamis ya untuk rumput laut. Itu mengapa demikian gitu? Itu banyak sekali hal yang harus dikemukakan gitu ya, bahwa itu memang penting dan diperlukan, penting untuk siapa, diperlukan oleh siapa, harus ada penjelasannya. Dan kemudian yang lebih penting lagi atau mungkin juga harus dikemukakan gitu ya, itu adalah dari kajian empiris sebelumnya gitu. Adakah yang pernah melakukan hal yang sama begitu? Itu harus dipastikan gitu ya. Kalau misalnya belum ada, nah ini menjadi berita bagus gitu buat kita. Artinya bahwa memang ada celah di situ. Kalaupun sudah ada, kemudian kita menambahkan apa di sana gitu ya. Jadi itu harus jelas, harus clear gitu ya. Di mana celah penelitiannya yang akan kita isi dan kemudian akan kita cari jawabnya begitu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Nia, karena waktunya juga sudah habis begitu ya. Silakan Bu Nia, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Harmini telah memberikan masukan juga untuk Yulia ya. Jadi Yulia tadi sudah banyak ada 5 pertanyaan begitu ya dari teman-teman mahasiswa, kemudian juga tadi masukan dari Prof Rita, kemudian juga Bu Harmini begitu ya. Tolong untuk dicatat dan segera untuk diperbaiki. Sebetulnya memang saya juga belajar belajar lagi Ibu Rita dan juga Bu Harmini. Ini memang setiap komoditas ketika memasuki ketika akan diolah dengan menggunakan sistem dinamis memang betul-betul beragam begitu setiap komoditas keunikannya, sehingga variabel-variabel yang ada di dalamnya juga akan lebih mudah untuk kita pelajari ketika kita paham mengenai usaha taninya. Terima kasih, ini bimbingan saya juga, saya dibimbing gitu ya, saya dibimbing oleh Bu Rita juga Bu Harmini begitu. Jadi saya sedikit tahu lebih ya sedikit begitu Bu, masih perlu banyak belajar lagi tentang sistem dinamis begitu. Baik, terima kasih Ibu Rita, Ibu Harmini, Yulia, ucapkan selamat ya. Iya, dan juga teman-teman yang lain yang belum kolokium untuk segera kolokium begitu ya. Betul. Ya. Baik, kita cukupkan sekian untuk pertemuan hari ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nia. Terima kasih Bu Nia, Bu Harmini. Sama-sama Ibu. Mari. Ya. Mari. Waalaikumsalam. Ini siang 2 lagi Bu Nia. Oh iya, semangat Bu. Sistem dinamik lagi Bu, bukan? Bukan consumer behavior. Sama Pak Supre. Tapi ini dengan Bu Harmini. Lagi Bu Harmini ya. Iya. Makan siang dulu Bu. Hari ini produktif sekali ya Prof. Iya. Alhamdulillah. Terus nanti sorenya SKB. Iya, rapat ya Bu sama Ibu. Iya, Aduh ya. Saya juga ada 5 hari ini. Luar biasa. Ya, terima kasih Bu Harmini. Satu nuhun Ibu Mangga Yulia ya teman-teman. Selamat Mbak Yulia. Iya. Teman-teman MSA ketemu lagi nanti siang ya. Baik Bu. Terima kasih Bu. Ya, baik. Ya, saya tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Udah rekodnya udah ya, bisa ya? Bisa Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih ya Nat. Terima kasih juga Assalamualaikum. Prof. Waalaikumsalam.